the Bible. Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau semester yang lalu kita boleh mengakhiri dengan sukacita, oleh karena memang itu adalah masa-masa Natal bulan Desember. Jadi kita mengakhiri semester itu dengan sukacita. Dan kini saya pikir kita harus mengawalnya dengan sukacita yang luar biasa di semester yang genap ini, sehingga kita boleh sungguh-sungguh untuk kembali belajar melakukan segala aktivitas kita di STD Salem. Maka mari kita memulai ibadah kita ini dengan sikap mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita mengawali ibadah kita dengan penghormatan kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang mulia, Allah yang layak kita sembah. Kita pujikan KPPK 314, penghormatan.
penantian pembukaan semester genap pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta sekalian isinya. Ia memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, sabda pembukaan kita di awal ibadah kita terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian, "Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu." Mari sama-sama kita meresponi akan sabda pembukaan ini dengan memujikan pujian dari Hymnos 325, ceritakan kisahnya. Yesus
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya percaya kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, kita semua adalah pelayan firman Tuhan. Tetapi tanpa sadar kita pun juga seringkali menyimpang dari apa yang kita katakan. Tanpa sadar kita pun seringkali menyimpang dari apa yang mungkin kita khotbahkan secara tidak sadar. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita lewat satu bagian firman Tuhan di dalam Yeremia 23 ayat 32. Firman Tuhan berkata demikian, sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatnya dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Maka pada kesempatan ini kita mengambil waktu sejenak. Kita mengakui segala dosa kita, kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan penuh kasih. Dan kita menerima setiap pengakuan dan pengampunan daripada Tuhan yang begitu besar. Mari kita menundukkan kepala, kita mengambil waktu sejenak. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sadar ya Tuhan, inilah kami hamba-hamba yang telah Engkau pilih, hamba-hambamu yang telah Engkau percayakan untuk melayanimu ya Tuhan. Tetapi kami sadar kami adalah manusia yang lemah, kami sadar kami adalah manusia yang terbatas, sehingga seringkali secara tidak sadar maupun sadar, kami memperkatakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Baik itu mungkin lewat di dalam khotbah kami, baik itu mungkin lewat dalam pengajaran kami, dalam tutur kata kami, relasi kami dengan sesama kami ya Tuhan. Maka Tuhan di pagi ini, kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sadar bahwa hanya Engkau yang mampu untuk mengubahkan hidupan kami, mampu mengubahkan hati kami dan seluruh pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh memusatkan hidup kami untuk berkenan kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar itu, yang telah Engkau limpahkan bagi kami setiap hari, sehingga kami boleh mengecap kebaikan-Mu itu di dalam hidup kami, dan kami merasakan ada sukacita yang besar yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau terus menyendengkan telinga-Mu dan mendengar setiap seruan hati kami ini Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami, inilah permohonan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, oleh karena Dia sudah memulihkan kita, Dia sudah memurnikan kita, Dia menyucikan kita, dan Dia memberikan sentuhan kasih yang begitu besar dalam kehidupan kita. Maka dengarlah berita pengampunan yang daripada Tuhan di dalam Yesaya pasal 6 ayat 6-7. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Mari kita merespon akan berita pengampunan ini. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan di dalam hymno 169. Ia selamatkanku. Sungguh pun ku menolaknya.
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka mari sama-sama kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan memberikan kami satu kesempatan untuk rindu belajar mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya firman ini meneguhkan kami di dalam kami mengawali akan pembukaan semester yang baru ini ya Tuhan. Sehingga setiap kami, baik Bapak Ibu dosen, baik mahasiswa, boleh dikuatkan di dalam proses belajar mengajar. Sebab kami tahu ya Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tanggung jawab kami untuk melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, begitu juga dengan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dengan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini. Dan firman Tuhan itu dapat berbuah dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah hidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengaku iman percaya kita yang telah diwariskan melalui para rasul dan para gereja. Mari kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dengan para mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya terus gereja yang kudus, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali pada hambanya saudara. Shalom semuanya. Puji Tuhan karena pada hari ini kita mengadakan kebaktian pembukaan semester genap di tahun akademik 2025-2026. Itu artinya bahwa Tuhan mau supaya kita akan terus bisa diperlengkapi olehnya dalam hari-hari ke depan, dan kita makin lama makin juga bisa naik tingkat kalau mahasiswa. Para Bapak Ibu dosen makin lama makin banyak kelas-kelas yang diajar untuk setidaknya sebagai bentuk portofolio yang bisa dilaporkan atau yang bisa disimpan sebagai kenang-kenangan. Sekarang dokumen-dokumen juga sudah mulai dikumpulkan. Kalau zaman dulu itu kertas-kertas, dokumen-dokumen dalam bentuk kertas itu bisa bertumpu-tumpu, tapi sekarang dokumen-dokumen sudah masuk ke folder-folder atau juga sudah didigitalisasi sehingga tidak merepotkan dalam penyimpanan, tetapi juga memori gadget masing-masing barangkali juga perlu untuk penambahan, begitu ya. Tapi kita bersyukur karena itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Baik, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kalau kita sudah mendapatkan bagian firman Tuhan ini, marilah kita membaca secara bertanggapan. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat genap, kita bergantian hingga ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya,
aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Amin. Saya menyampaikan firman Tuhan berdasarkan bacaan kita dengan tema pelayan firman. Mungkin salah satu profesi yang paling menjanjikan, paling membuat orang bangga, atau juga paling membuat deg-degan juga di dunia ini adalah dokter. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita sebelum masuk ke STT ini pernah bercita-cita menjadi seorang dokter. Ada ya, saya lihat Sinta kok mengatakan pernah gitu ya. Profesi seorang dokter itu membanggakan karena dia tidak mengerjakan sesuatu yang biasa. Dia tidak mengerjakan sesuatu yang hari-hari orang melakukan. Tetapi resikonya juga tinggi. Mengapa? Karena dalam bidang ilmu yang ia miliki menuntut satu tanggung jawab yang besar. Kita bisa pikirkan atau imajinasikan bila mana seorang dokter salah melakukan diagnosa dan kemudian ditindaklanjuti dengan apa? Pasti kalau salah diagnosa itu diikuti dengan pemberian terapi yang salah. Terus diikuti oleh apa? Diikuti oleh pemberian resep obat yang juga salah. Belum lagi kalau misalkan ada satu tindakan yang mungkin itu operasi penanganan yang lebih. Kalau misalkan salah diagnosa, maka itu juga bisa salah dalam bagian mana yang dioperasi misalnya. Maka kita sangat-sangat kaget kalau misalkan ada sebuah peristiwa di mana seorang dokter melakukan malpraktik. Itu memakan korban. Itu memberikan sesuatu yang tidak diduga. Karena begitu orang datang ke dokter, harapannya adalah mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika orang akan bertemu dengan dokter, seorang yang sakit berkeinginan, berharap bahwa ia mendapatkan penanganan yang terbaik dan kelemahan tubuh yang ia alami boleh sembuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan sebetulnya juga mirip dengan dokter. Kalau dokter itu menangani penyakit fisik, maka ia harus betul-betul mempelajari ilmu yang diberikan kepadanya selama kuliah. Ia harus banyak belajar kepada senior-seniornya. Makanya kalau sebelum seseorang dokter praktek, ya dia walaupun sudah lulus secara studi sarjana kedokteran, ia harus melewati sekitar 2 atau 3 tahun dulu untuk belajar menjadi dokter muda di bawah bimbingan dari dokter senior. Ia tidak langsung praktek. Ia harus melewati masa bimbingan. Ia harus melewati proses di mana dia betul-betul matang menjadi dokter. Mengapa ini dilakukan? Karena kesadaran bahwa seorang dokter itu bertanggung jawab penuh terhadap praktek-praktek yang akan ia lakukan. Dan kemudian praktek-praktek itu menuntut sesuatu hal yang serius. Nah, bagaimana dengan hamba Tuhan? Hamba Tuhan juga sebetulnya mirip sekali dengan dokter. Walaupun pada saat ini mimbar itu menjadi menjamur. Mimbar bukan lagi di dalam gereja. Mimbar ada di ruangan privasi masing-masing. Setiap orang berhak mendirikan mimbarnya sendiri. Setiap orang tidak bisa dibendung untuk dia menjadi tampil dalam akun-akun media sosial sebagai seorang pengajar. Menjamur Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga kita sudah sulit untuk membedakan mana dokter rohani yang sungguh-sungguh,
mana yang malpraktik. Dan dia memakan banyak korban. Kefasihan berbicara, kefasihan dalam permainan kata, kefasihan dalam tabola bale. Ya, tahu itu tabola bale ya. Paki mungkin tidak tahu tabola bale itu. Nah, itu sudah viral ini lagu anak muda sekarang ya. Ketika lihat nona manis yang cantik gitu ya, dia tabola bale gitu ya, hasilnya tabola bale. Lidah ya, lidah para pengajar itu seperti tabola bale itu. Ya, tidak bisa dipegang. Tidak bisa dipegang konsistensi ajaran. Nah, saudara-saudara, sebutan pelayan firman itu sangat alkitabiah. Sebagaimana di sini dikatakan tadi, itu pelayan firman, saksi mata dan pelayan firman. Dan sebutan itu sebetulnya adalah diberikan kepada setiap kita yang ada di sekolah teologi ini. Pertama-tama ketika kita mengambil keputusan untuk belajar di sini, sebutan itu menjadi sebutan yang diberikan kepada kita. Dan itulah arah hidup kita ke depan. Itulah proses yang sedang kita kerjakan juga, yang sedang kita jalani itu adalah menjadi pelayan firman. Dan tanggung jawab yang besar itu diberikan kepada kita. Mengapa mengapa pelayan firman itu kita harus pahami sebagai tanggung jawab besar? Karena kepada kita lah dipercayakan sesuatu yang bernilai tinggi. Kepada kita lah dipercayakan sesuatu yang mulia, yaitu apa? Injil Tuhan. Itulah sebabnya ketika Lukas menuliskan Injilnya, pertama-tama ia menegaskan tentang pentingnya para pelayan firman ini. Para pelayan firman ini seperti apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Para pelayan firman itu bukan para pejabat atau para orang yang mencari pekerjaan. Para pelayan firman itu semata-mata adalah mereka saksi mata terhadap apa yang terjadi di antara kita, sebagaimana dikatakan di dalam pasal 1 ayat 1. Pelayan firman itu bukan pejabat atau seorang yang bekerja sebagai seorang karyawan. Mau cari pekerjaan menjadi pelayan firman, tidak. Lukas menegaskan di sini pelayan firman adalah pertama-tama mereka adalah saksi mata. Saksi mata terhadap apa yang terjadi di antara kita. Perhatikan ini saudara-saudara, ini dasarnya. Para pencari kerja tidak ada tempat dalam bilangan pelayan firman. Sekali lagi ini penting. Para pencari kerja tidak ada tempat dalam bilangan yang disebut sebagai pelayan firman. Pelayan firman atau dengan kata lain, pelayan firman itu adalah bukan side job atau second job atau sekedar sebutan kebanggaan. Pelayan firman pada dasarnya adalah mereka yang adalah saksi mata terhadap, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan pasal 1 ayat 1, tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Kalau kita tahu dalam ilmu pengantar perjanjian baru, Lukas itu menuliskan Injil ini kepada satu orang yang bernama Theophilus. Mari kita melihat bagian ini. Theophilus itu dikenal sebagai kemungkinan besar adalah orang yang non-Yahudi. Tetapi dalam terjemahan bahasa Yunani, ketika kita membaca teks ini, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, ini kalau kita terjemahkan dalam terjemahan lain itu sebetulnya bisa diterjemahkan begini, peristiwa-peristiwa yang telah tergenapi di antara kita. Tapi persoalannya adalah Theophilus itu bukan orang Yahudi yang memiliki pengharapan mesianik.
Menarik sekali, Lukas di sini adalah seorang penulis yang mau mendekatkan dan memanggil orang-orang non-Yahudi untuk masuk dalam pengharapan mesianik. Dan pengharapan mesianik itu, perhatikan baik-baik saudara. Pengharapan mesianik itu ada di dalam, di mana pengharapan mesianik itu? Sebagai sebuah teologi yang dimiliki oleh orang Yahudi. Di mana kita baca buktinya. Pasal 1 sampai pasal 3 memberikan kita penjelasan tentang bagaimana teologi pengharapan mesianik itu ada, dan kemudian Injil ini ditutup di dalam pasal 24 tentang pengharapan mesianik. Pengharapan mesianik yang kemudian itu mengkristal di dalam pola pikir orang-orang Yahudi itu memiliki basis dari mana? Dari kitab suci Perjanjian Lama. Jadi mereka tidak sedang berspekulasi, tapi teologi itu kemudian mengkristal yang dasarnya adalah kitab suci. Maka oleh karena itu, ketika penulis Injil Lukas mengatakan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita itu bukan sejarah umum, tetapi Lukas mau menekankan bahwa kini pengharapan mesianik yang berbentuk teologis, yang berdasar dari kitab suci itu telah tergenapi melalui karya Allah. Dan sekarang dari kaitannya dengan itu, ada orang-orang yang merupakan saksi mata dan mereka menyandang sebutan sebagai pelayan firman. Jadi mereka yang disebut pelayan firman itu bukan para pencari pekerjaan, tetapi mereka yang terkoneksi langsung dengan karya Allah yang merupakan penggenapan janjinya dari Perjanjian Lama. Maka pertama-tama saudara-saudara, menjadi seorang pelayan firman, pertama-tama adalah menjadi saksi, atau kita bisa bersama dengan Theophilus. Theophilus itu adalah representasi kita sebagai orang-orang yang non-Yahudi yang kemudian dibawa masuk oleh anugerah Tuhan mengalami sukacita ketika Tuhan menggenapi janji tentang pengharapan mesianik di dalam Yesus Kristus. Pelayan firman adalah mereka yang terkoneksi dengan Yesus. Pelayan firman bukan sekedar hanya melihat teks-teks kemudian menjelaskannya. Pelayan firman adalah mereka yang menemukan Yesus dari kitab suci. Pelayan firman adalah mereka yang diselamatkan oleh Tuhan dari berita kitab suci, dan berita kitab suci yang merupakan intisarinya kalau kita baca, saya bacakan Lukas pasal 24 ayat 46. Di situ dikatakan, katanya pada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saya bacakan ayat yang ke-44. Dan ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kalau kita ringkaskan ini saudara, waktu Yesus melayani itu berarti finalisasi kitab suci Perjanjian Lama yang kita singkat sebagai Tanakh itu, Torah, Nevi'im, Ketubim, itu sudah final. Walaupun nanti di Konsilim Jamnia itu ada di konsili para orang Yahudi itu melakukan sekali lagi penegasan tentang kitab suci kanonik Perjanjian Lama itu ya di tahun 90, tetapi itu tidak mengubah yang disebut dengan aspek secara jumlah. Tidak ada mengubah. Kendati pun ada kitab-kitab Deuterokanonika yang muncul di era orang Israel pulang dari pembuangan sampai menjelang Perjanjian Baru. Tapi saudara-saudara, yang disebut oleh Tuhan Yesus tidak merujuk pada
kitab-kitab Deuterokanonika. Tuhan Yesus merujuk pada kitab-kitab otoritatif yang diterima secara final oleh orang Yahudi, yang itu Torah, Nevi'im, Ketubim, Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan. Dan 3 kitab ini kemudian disebutkan secara spesifik di sini. Nah, saudara-saudara, maka oleh karena itu, kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu menyaksikan tentang Yesus. Ini bukan sedang penyederhanaan eksegese, bukan. Tetapi Yesus sendiri mengeklaim bahwa seluruh rangkaian penyelamatan yang dilakukan olehnya, baik itu kelahiran, kematian, dan bahkan kebangkitannya, itu Tuhan Yesus sendiri mengeklaim semuanya itu bicara tentang aku. Maka oleh karena itu, implikasinya bagi kita sebagai pelayan firman itu adalah kita seharusnya mengalami yang disebut dengan keselamatan dari berita kitab suci. Kitab suci itu bukan teks mati sebagai bacaan yang membuat kita mendapatkan sejumlah informasi. Kitab suci itu menuntun kita pada keselamatan, atau kitab suci itu menolong kita memahami penggenapan karya Allah sesuai dengan janjinya. Kita bersama dengan Theophilus, kita bukan saksi mata, tetapi bersama dengan Theophilus kita membaca Alkitab. Bersama dengan Theophilus kita diyakinkan secara apologetika, secara keyakinan. Bersama dengan Theophilus kita dikuatkan secara pastoral. Jadi singkatnya apa? Menjadi pelayan firman adalah mereka yang mengalami pertama-tama keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan dengan spekulasi, bukan dengan mimpi-mimpi, bukan dengan khayalan, tetapi mereka mendapatkan keselamatan dari berita kitab suci. Itulah sebabnya kita ada di sini. Itulah sebabnya di kelas-kelas kita perlu belajar firman Tuhan. Bukan supaya kita menjadi pintar, tapi supaya pengalaman keselamatan di dalam Yesus Kristus itu menjadi mendarah daging dalam kehidupan kita. Menjadi pengalaman realita dalam kehidupan kita. Menguatkan kita masing-masing di dalam melayani Tuhan. Barang siapa yang mengambil untung dari berita Injil tanpa menjadi bagian, tanpa mengalami keselamatan, dia adalah penipu, saudara. Karena pelayan firman itu bukan jabatan pekerjaan, bukan jabatan karyawan. Pelayan firman itu adalah saksi mata. Pelayan firman itu adalah mereka yang mengalami keselamatan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pelayan firman itu masih ada kaitannya dengan berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Maka pelayan firman itu adalah mereka yang betul-betul berakar dalam kitab suci. Lukas tidak memisahkan secara dikotomi antara pengalaman mistis dengan kegiatan akademik penelitian. Lukas mau menekankan kepada kita, barang siapa yang memberitakan firman, memberitakan Kristus. Barang siapa memberitakan Kristus, memberitakan firman. Jadi rumusnya di situ, tidak boleh dipisahkan Kristus dengan firman. Kemudian tidak boleh juga dipisahkan firman dari Kristus. Bagaimana orang mengenal Kristus? Itu dari firman. Bagaimana orang kemudian mendapatkan keselamatan dari Kristus? Itu dari firman. Bagaimana orang memahami Alkitab? Bagaimana orang memahami Alkitab? Dari Kristus. Makanya Injil Lukas ditutup dengan apa? 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Mereka memiliki pengharapan mesianis yang berbasis dari kitab suci. Tetapi kemudian dalam teks Lukas pasal 24, dalam kisah perjalanan ke Emmaus itu, apa yang dilakukan oleh Kristus?
Maka Kristus membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Maka dari bagian ini kemudian kita paham. Barang siapa cuma mau tahu informasi dari Alkitab tapi tidak mau percaya Yesus, itu juga bohong. Atau yang kedua, barang siapa membuang Alkitab, yang penting memberitakan Yesus, itu juga bohong. Karena kita tahu Alkitab itu adalah firman Allah yang tertulis, Yesus Kristus itu adalah firman yang berinkarnasi. Dan dalam aspek yang tinggi dalam pandangan reform lagi adalah firman yang saat ini saya sampaikan juga adalah firman mimbar, itu juga firman Tuhan. Saudara-saudara, maka kegiatan akademik di seminari itu kita harus menghindari ekstrim. Dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah ketika kita cuma belajar dalam penyelidikan saja, penyelidikan demi penyelidikan, tetapi kita tidak bertemu dengan Kristus. Jatuhnya apa? Kita cuma bisa menjadi pengajar. Kita cuma menjadi pengajar dan kemudian jadi pengajar yang bagaimana? Kita menjadi pengajar yang menguasai barangkali bahasa asli, barangkali itu retorika dalam penulisan kitab suci, barangkali itu tafsiran-tafsiran yang bagus. Tetapi tidak ada berita keselamatan. Kita menjadi ahli kitab. Seorang yang belajar di STT itu tujuan akhirnya bukan menjadi ahli kitab. Kalau ada di antara kita yang saat ini senang bahasa Ibrani, senang bahasa Yunani, dan kemudian belajar dengan giat waktu saat teduh membaca Alkitab versi bahasa Ibrani, langsung bisa menerjemahkan. Dan kemudian kita merasa puas, saya sudah jadi ahli kitab. Ingat saudara, malah kadang-kadang dalam bacaan Injil, malah lebih banyak itu ya Tuhan Yesus berdebat dengan para ahli kitab ya. Betul ya? Pernah baca itu ya? Jadi jangan hanya menjadi ahli kitab saja. Tapi juga ekstrim yang kedua adalah kita cuma mau menjadi orang yang memiliki pengalaman rohani, spiritualitas, mistisisme. Tuhan, di mana sih aku pelayanan? Tuhan tuntunlah. Kalau Tuhan tidak menyatakan kepadaku, aku tidak pergi. Masih ada dua di sini yang belum pergi ya, tapi bukan sedang menunggu itu ya, menunggu Tuhan Yesus berbicara langsung gitu ya. Bukan. Pengalaman rohani seringkali itu menjadi sesuatu yang diandalkan. Dan kemudian mereka tidak peduli dengan Alkitab, tidak peduli dengan firman Tuhan. Mereka abai terhadap apa yang Tuhan telah nyatakan melalui firman-Nya. Mereka cuma fokus pada aspek-aspek pengalaman spiritualitas. Kalau tidak ada pengalaman spiritualitas, seakan-akan hidup tidak afdol. Saudara, kita harus menghindari ekstrim ini. Yang sehat bagaimana? Sebetulnya sederhana yang sehat. Hampir semua ini sudah, kecuali tingkat 1 ya, tingkat 2 sudah belajar ilmu homiletik ya. Betul ya? Dalam ilmu homiletik itu cuma 2 aja yang penting. Mendalam dalam tafsiran, mengandalkan Roh Kudus. Betul toh? Sesederhana itu kan? Mendalam dalam tafsiran berarti apa? Penyelidikan sebagaimana dilakukan oleh Lukas. Di sini dikatakan, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Penyelidikan. Dan dari penyelidikan itu kita butuh pertolongan Tuhan.
Makanya Injil Lukas mencatat bagaimana Yesus yang bangkit itu membuka pikiran para murid untuk memahami kitab suci. Itulah yang seharusnya menjadi pengalaman pelajaran kita selama 1 semester atau selama kita studi di sini. Mendalam di dalam kita menyelidiki, tetapi juga pendalaman dalam menyelidiki kitab suci itu tidak berarti kita sudah tahu semuanya. Kita butuh yang disebut dengan pertolongan Tuhan untuk membuka pikiran kita. Pemahaman kita akan kitab suci bukan hanya semata-mata ketika kita bisa menerjemahkan dari teks Yunani menjadi bahasa Indonesia. Bukan. Tapi pemahaman kita itu harus dibukakan oleh Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Maka oleh karena itu saudara-saudara, selama 1 semester ini juga, selain daripada poin pertama tadi karena kita mengalami keselamatan dari Tuhan, hendaklah kita selama 1 semester ini juga betul-betul memperhatikan bahwa ketika kita memberitakan Alkitab, kita belajar Alkitab, kita belajar tentang Yesus. Alkitab diberikan kepada kita untuk kita pahami kehendak Tuhan. Maka motivasi itulah harus muncul dari dalam hati kita. Ketika ada kesulitan di dalam studi kita, kita tidak mengambil jalan pintas. Ketika paper-paper akademik kita menjadi sesuatu yang sulit untuk kita tuntaskan, kita kemudian tidak mengambil jalan pintas, simsalabim jadi dalam 1 jam. Karena apa? Proses internalisasi, pemahaman secara mendalam kita tidak miliki, tetapi kita bisa sodorkan paper terbaik kita. Saat ini kalau kita diminta untuk membuat khotbah yang bagus, pakai AI sekarang, saudara bisa saja selesai kemudian saudara bacakan. Bacakan hasil dari generate AI. Tetapi saudara nggak dapat apa-apa. Kita cuma menunaikan tanggung jawab sesuai jadwal. Saudara tidak pernah bertumbuh. Karena tadi prinsipnya apa? Pelayan firman adalah mereka yang diperkaya di dalam keselamatan Kristus. Dan kemudian mereka menjadi saksi. Ini tantangan kita sekarang. Kita mendistorsi pelayanan itu sekedar penunaian tugas sesuai dengan jadwal. Kita mendistorsi pelayanan sebagai perkataan-perkataan yang disampaikan saja. Yang penting orang bisa dengar, yang penting memenuhi durasi. Kalau khotbah di gereja Injili ya 30-40 menit. Yang penting saya bisa bicara, bacakan naskah khotbah, kemudian sudah selesai. Ruang perenungan, ruang kontemplasi itu hampir tidak ada. Yang sebelumnya teknologi itu menjadi alat bantu, saat ini bukan lagi alat bantu, tetapi menjadi Allah. Menjadi Allah yang mengungkapkan ini loh yang kamu harus katakan. Seharusnya teknologi adalah alat bantu, tapi sekarang banyak orang menggunakan teknologi, memindahkan teknologi sebagai asisten alat bantu menjadi Allah yang disembah. Yang kepadanya segala-galanya informasi diambil. Dan celakanya di STT juga bisa ada seperti itu. Ruang kontemplasi, pemahaman akan apa kehendak Tuhan tidak ada lagi. Kita harus bertobat saudara-saudara. Ketika persiapan-persiapan kita bukan lagi dalam ruang pergumulan kontemplasi, tapi kita hanya tahu sudah jadi, kemudian kita cuma bacakan. Celaka saudara-saudara. Pelayan firman adalah mereka saksi atas karya Tuhan.
Pelayan firman bukan hanya sekedar seorang yang berpidato, yang membacakan naskah pidato kemudian pulang dan selesai dapat amplop. Maka ruang belajar kita harus dipenuhi waktu di mana kita mengalami Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita berkomitmen selama 1 semester ini menjadi pelayan firman. Hal yang ketiga, seorang pelayan firman itu punya tanggung jawab untuk meyakinkan orang lain. Lukas mengatakan di sini, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ia mengambil keputusan untuk menuliskan sebuah buku kepada Theophilus. Dengan tujuan apa? Supaya Theophilus itu mengetahui bahwa segala sesuatu yang pernah diajarkan kepadanya itu sungguh benar. Saudara, Lukas mengambil tempat sebagai orang yang merasa bahwa saya pun tidak layak menyandang status sebagai pelayan firman. Karena itu terlalu terhormat. Tetapi dari kesaksian para pelayan firman itu aku melihat, menemukan, menyelidiki, dan aku mengambil keputusan untuk meyakinkan engkau. Memang sekarang sudah terjadi pergeseran Bapak Ibu. Pergeseran adalah dari hamba, dari status hamba Tuhan sekarang itu menjadi status yang terhormat sekarang. Orang kadang tidak merasa tidak enak kalau tidak dipanggil pastor sekarang. Shalom pastor. Siapa pembicara hari ini? Pastor X. Kita akan melaksanakan kebaktian pembukaan semester. Harus ada fotonya. Coba lihat flyer-flyer Natal sekarang. Foto orang. Sepertinya keren banget gitu ya, sebutan sebagai hamba Tuhan. Lukas menyadari dirinya, aku pun bukan pelayan firman. Tapi aku menyelidiki. Kemudian mengambil keputusan untuk menuliskannya kepadamu. Karena tanggung jawab pelayan firman. Itu tanggung jawab besar karena di tangan mereka, dari mulut mereka ada pemberitaan tentang Injil yang mulia. Maka bagi kita juga perlu hati-hati. Kalau di poin yang kedua tadi, kita cuma menjadi pipa saja. Pipa. Ya yang penting airnya tersalurkan. Mau aku dapat berkata atau enggak apa-apa. Yang penting tersalurkan. Yang penting tugasku selesai. Saudara, prinsip Alkitab itu adalah prinsip estafet. Mungkin sekarang kita merasa bahwa yang penting tugasku selesai. Betapa terlalu egoisnya kita kalau kita cuma memikirkan yang penting tugasku selesai, yang penting aku sudah selesai khotbah, yang penting orang sudah dengar, yang penting aku sudah bersuara. Kan aneh kalau jadwal khotbah tapi tidak bersuara, kan aneh. Yang penting ada suara. Tapi mengapa Lukas memakai istilah di sini supaya segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar, engkau tahu itu sungguh benar. Perhatikan istilah yang dipakai di situ adalah katekese. Diajarkan dalam seperti katekisasi. Istilah Yunani dipakai di situ adalah katekese. Berarti prinsip
ini setara dengan prinsip Paulus di dalam surat penggembalaannya. Salah satu poin yang ditekankan ketika seseorang itu dipilih di dalam jabatan gerejawi, Paulus katakan, berikanlah seorang pelayan itu harus bisa mempercayakan ajaran kepada orang lain. Bukan hanya berintegritas secara moral, tetapi ia juga adalah cakap mengajar dan mempercayakan kepada orang lain. Marilah kita melihat spektrum pelayanan ini bukan hanya di zaman kita, tapi kita harus ingat barang siapa yang saat ini mengeklaim diri sebagai orang yang dipanggil dalam jabatan sebagai pelayan firman, ia harus memikirkan masa depan gereja. Back to the Bible for what? For the future. Bukan hanya masa depan kita sendiri atau bukan hanya sekedar hari ini yang penting kita sudah lulus, ya sudahlah. Orang tua kita terhiburkan, wah foto kita dipajang di rumah, foto wisuda, sudah selesai. Barang siapa yang menyadari diri sebagai pelayan firman hari ini, ia harus mampu menyerahkan tongkat estafet kepada generasi selanjutnya, kepada gereja di masa yang akan datang. Tugas itulah yang saat ini diberikan kepada kita sekalian. Seorang yang cuma mencari uang sebagai pelayan Tuhan, ia pasti tidak akan memikirkan masa depan gereja. Seorang yang cuma asal-asalan dalam penyelidikan kitab suci, bagaimana mungkin dia menghasilkan murid? Seorang yang hanya sekedar yang penting nanti Tuhan Yesus datang dalam mimpiku dan aku bisa melayani, itu pun juga tidak mungkin menghasilkan masa depan gereja yang cemerlang. Saat ini kita seperti kelihatannya gereja kok mundur. Itu kesadaran itu adalah sekaligus panggilan bagi kita. Sepertinya orang Kristen kok kurang semangat dalam ibadah. Itu adalah panggilan bagi kita. Panggilan bagi STT yang di sinilah tempat di mana pembentukan hamba-hamba Tuhan. Saudara yang sudah pergi pelayanan kemudian pulang pelayanan dan mengatakan, oh gereja di tempat saya kurang bertumbuh. Yang satu mengatakan, oh itu kurang bertumbuh. Di sini bukan hanya kurang bertumbuh, kurang gizi juga ada. Yang satu mengatakan bukan hanya itu, kurang bertumbuh, kurang gizi. Yang di saya itu jemaatnya itu kalau beribadah ogah-ogahan. Sepertinya kita bangga menceritakan kejelekan-kejelekan dan kekurangan-kekurangan itu, lalu kita puas. Kemudian selanjutnya apa? Dari apa yang kita dapatkan informasi itulah, seharusnya itu memanggil kita untuk memikirkan bahwa tanggung jawab kita besar. Ruang kelas kita adalah ruang perjuangan. Ruang doa kita adalah ruang pergumulan. Ruang komunitas di mana kita saling berkumpul dan bertumbuh bersama adalah ruang di mana kita harus memikirkan masa depan gereja. Atau secara institusional, STT ini menjadi tempat di mana kita memikirkan langkah-langkah strategis untuk masa depan gereja. Amin. STT Salem diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk juga mengabdi kepadanya. Supaya melaluinya gereja juga bisa bertumbuh. Itulah tugas kita sebagai pelayan firman. Maka oleh karena itu selama 1 semester ini, mari kita meminta Tuhan menolong kita. Biarlah pengalaman keselamatan itu membuat kita terus teguh di dalam pelayanan kita. Marilah kita memberikan perhatian kita pada belajar kitab suci sambil mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan marilah kita memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang mempersiapkan diri dalam pelayanan sekaligus mengambil tugas panggilan yang Tuhan beri bagi kita supaya masa depan gereja
menjadi maju melalui pelayanan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bersaat teduh. Ya Bapa dalam surga, sebutan sebagai pelayan firman adalah sebutan kehormatan, bukan sebutan yang membuat kami membusungkan dada dan merasa sebagai orang yang spesial. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tetapi Engkau mempercayakan kepada kami tugas mulia, berita mulia, berita yang menjadi kesukaan bagi banyak orang. Kami bersyukur kami bukanlah secara jasmani sebagai keturunan Israel. Tetapi Engkau memanggil kami dalam anugerah-Mu, mengalami karya keselamatan Kristus Yesus. Sebagaimana Theophilus mendapatkan keselamatan, begitu pula dengan kami. Dan bukan hanya Engkau menyelamatkan kami Tuhan, tapi juga Engkau memanggil kami menjadi pelayan-Mu. Maka kiranya Tuhan yang boleh menolong kami. Kami ada di STT ini untuk belajar, mempersiapkan diri, mau dibentuk oleh Tuhan. Maka biarlah kiranya Tuhan berkati proses belajar mengajar kami, proses interaksi kami di tempat ini. Interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dosen dengan dosen. Biarlah kiranya kami boleh saling mendukung dalam pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kiranya firman yang telah diberitakan ini Tuhan berkati sehingga tersimpan dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kita boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang menghidupi identitas sebagai pelayan firman, sehingga kita mampu memasyurkan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Mari sama-sama kita meresponi akan firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari Hymnos 330, Kusuka Masyurkan.
akan hidupku, karena ku terhanyut dalam dosaku. Namun Engkau memberikan nyawamu sebagai tebusan bagi nyawaku, untuk hidup yang baru. Kasih-Mu Tuhan Yesus, tak ada kasih yang seperti kasih-Mu. Berkat pengorbanan-Mu, ku terima anugerah-Mu di saat ini. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah ku terima. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau turut jalan-Mu seumur hidupku. Dunia bisa menghancurkan hidupku, karena ku terhanyut dalam dosaku. Namun Engkau memberikan nyawa-Mu sebagai tebusan ganti nyawaku, untuk hidup yang baru. Kasih-Mu Tuhan Yesus, tak ada kasih yang seperti kasih-Mu. Berkat pengorbanan-Mu, ku terima anugerah-Mu di saat ini. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah ku terima. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau turut jalan-Mu seumur hidupku. Kasih-Mu Tuhan Yesus, tak ada kasih yang seperti kasih-Mu. Berkat pengorbanan-Mu, ku terima anugerah-Mu di saat ini. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah ku terima. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau turut jalan-Mu seumur hidupku. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau turut jalan-Mu seumur hidupku. Terima kasih untuk puji-pujiannya yang sangat luar biasa dan memberkati kita sekalian. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini saya percayakan kepada Pak Pendeta Suarman untuk membawakan kita dalam doa. Saya persilakan. Ya, mari kita masuk dalam doa syafaat.
Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga. Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan kepada kami Sivitas Akademika STT Salem, di mana kami boleh melewati semester yang lalu, dan kami bersyukur karena Tuhan boleh menuntun kami untuk memasuki semester yang baru ini. Dan pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah pembukaan semester ini. Kami boleh dilawat kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami tanggung jawab kami sebagai seorang pelayan Tuhan, sehingga kami menjadi pelayan yang benar-benar hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk sekolah kami, untuk semester yang akan datang. Ada banyak hal yang akan kami kerjakan di dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah ini ya Tuhan. Dan kami mau, kalau kami melangkah dengan kekuatan kami sendiri, kami terbatas. Itulah sebabnya kami memohon tuntunan dan pimpinan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Mulai kami, Bapak Pendeta Kim sebagai Ketua STT Salem, kami para dosen, mulai dari Puket 1, Puket 2, Puket 3, dan kepala bagian masing-masing, dan juga para staf dosen. Ya Tuhan, biarlah kami boleh melangkah dengan penuh tanggung jawab, seperti apa yang Tuhan inginkan bagi kami, untuk membawa sekolah ini seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Lebih-lebih di dalam membentuk para mahasiswa yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami boleh membimbing mereka, mengajar mereka, dan menuntun mereka seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena itu mampukan kami di dalam segala keterbatasan kami, sehingga kami bisa melakukan segala tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk para mahasiswa kami, mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 3, yang pada semester ini boleh tinggal di asrama dan sedang menempuh dalam proses pembelajaran di semester ini. Ya Tuhan, Engkau tahu keberadaan mereka masing-masing. Dalam segala keterbatasan, dalam segala ketidakmampuan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau yang telah memanggil mereka untuk diperlengkapi di tempat ini, maka Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau akan memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka juga boleh mengikuti proses belajar di tempat ini dengan baik, dalam kehidupan berasrama, dan juga di dalam proses menerima setiap materi-materi pembelajaran di semester ini. Tuhan tolong, baik di dalam pengerjaan-pengerjaan tugas yang dipercayakan kepada mereka nantinya, mereka boleh melakukan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk para mahasiswa kami yang saat ini juga sedang praktik lapangan. Engkau juga boleh menolong mereka ya Tuhan, dimanapun tempat pelayanan mereka hari ini. Engkau mampukan mereka untuk bisa menjadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab, yang boleh melaksanakan amanat agung seperti apa yang Tuhan pesankan kepada mereka masing-masing. Kami juga teringat untuk mahasiswa kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Mecilia yang masih belum berangkat tempat pelayanan oleh karena sakit yang sedang dihadapi. Tapi kami percaya Engkau juga akan memulihkan Mecilia ya Tuhan, sehingga ia boleh disembuhkan dan dipulihkan, dan ia boleh melaksanakan tugas pelayanan ke depan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa pada saat ini segala apa yang diprogramkan oleh sekolah kami, baik untuk pemenuhan segala sarana dan prasarana, kami yakin dan percaya juga Tuhan akan menolong, Tuhan akan memimpin, maka segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, baik untuk dana dan juga untuk kelengkapan sarana prasarana, biarlah Tuhan boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Lebih-lebih saat ini ya Tuhan, di dalam proses penyelesaian borang, biarlah Tuhan juga boleh memberikan kami hikmat bijaksana, sehingga kami bisa melaksanakan dan juga menunaikan tugas ini dengan baik, dan pada akhirnya
apa yang menjadi kerinduan kami boleh tercapai, khususnya di Kemenristek nantinya boleh memverifikasi setiap data-data yang akan kami kirimkan, sehingga kami boleh mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu ya Tuhan, kami tetap percaya pertolongan Tuhan tetap ada dan nyata bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan ada banyak hal yang perlu kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, khususnya untuk proses kelancaran sekolah kami ini dalam akademika dan juga di dalam segala apa yang diperlukan. Tetapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Kami berdoa untuk Yayasan STT Salim, berikan mereka hikmat bijaksana, sehingga mereka juga senantiasa boleh terus mendukung dalam pemenuhan segala kebutuhan yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau juga boleh memberkati bangsa dan negara kami saat ini ya Tuhan. Baik di dalam proses pemulihan yang dilakukan, khususnya daerah-daerah yang pada saat ini mengalami bencana alam. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka mampu mengelola segala apa yang telah Tuhan percayakan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab. Engkau jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Dan biarlah Engkau boleh mengarahkan perhatian mereka di dalam memulihkan bangsa dan negara kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang senantiasa boleh bekerja sama dengan sekolah kami saat ini. Apapun denominasinya ya Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberkati gereja-gereja ini, sehingga hubungan kerjasama kami antara gereja-gereja, yayasan-yayasan yang ada dan juga STT Salim terus boleh berkelanjutan, dan demi kemuliaan bagi nama-Mu, lebih-lebih untuk memperlebar kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah syafaat kami yang kami minta dan kami mohonkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebagai seorang pelayan firman Tuhan, di dalam firman Tuhan tadi kita diingatkan bahwa kita seharusnya terkoneksi dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan keteduhan dan kenyamanan jiwa kita. Maka mari saya mengajak kita untuk memuji Tuhan. Dari Hymnos 222, tenanglah jiwaku, dan pada bait yang ketiga nanti kita akan nyanyikan dalam posisi berdiri.
kita pulang dan menerima berkat Tuhan demikian. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan kasih Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan, kekuatan, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan satu semangat. Kita jangan menyerah, kita bangkit bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian Amos 315, hai bangkit bagi Yesus. Ibadah penutupan semester pada pagi hari ini selesai. Ya, sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, kita boleh melaksanakan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan pengumuman ataupun kata-kata sambutan dari Bapak Ibu dosen. Siapa tahu ada pantun-pantun yang boleh menguatkan kita. Saya persilakan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan sekolah kita lanjut semester yang baru, semester yang ganjil ini bisa berjalan. Saya mau berbicara pada pagi hari ini sebagai sebuah sambutan dengan kata accountability and love. Accountability and love, penanggung-jawaban dan kasih. Ini sambutan saya ini begitu penting bagi kita semua. Tadi seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar dari Pak Pendeta Yamo yang menyampaikan. Waktu saya semester yang baru, waktu seminari di Korea, saya mengalami kecelakaan yang besar. Mobil saya tabrak dengan bis besar. Waktu itu sepertinya saya mati, sudah mati. Gara-gara kecelakaan, 3 bulan saya omname. Proses pemulihan itu 6 bulan. Baru nikah. Istri saya hampir-hampir menjadi janda, baru nikah. Waktu saya omname, orang yang pertama kali yang mengunjungi saya siapa ya? Memang istri saya yang pertama. Yang keduanya siapa? Karena saya baru masuk semester yang baru, seminari teologi ya, saya sangat terharu karena satu orang yang mengunjungi saya. Baru saya omname. Siapa? Dosen Bapak asrama saya. Bersangkut dengan kemahasiswaan. Dosen, bukan teman-teman. Dosen dari sekolah seminari. Mereka dalam kesibukannya luar biasa itu. Dari sekolah ke rumah sakit lebih daripada 1 jam perjalanannya itu. Tapi Bapak dosen ini datang mengunjungi saya.
Saya tidak menduga dia datang. Saya sangat terharu. Saya kira dalam kesibukan mungkin dia enggak datang, tapi dia mendoakan untuk saya. Lebih terharunya dia memberi amplop pada saya. Memang kita bisa itu merasakan karena dia tanggung jawabnya, tapi bukan hanya tanggung jawabnya. Accountability and love. Kalau accountability tanpa love, ini tadi seperti khotbahnya, tugas saya sudah selesai. Segar. Khotbah selesai. Saya bebas. Saya sudah mengajar selesai. Pulang. Ini cuma itu accountability. Tapi karena kasih. Saya belajar dari dosen saya yang dulu. Maka waktu dulu yang Erna sekarang enggak ada. Erna sudah mahasiswa praktek. Mengalami masalah besar waktu pandemi. Masalah itu yang masalah ini yang saluran paru-paru itu. Yang diagnosa di rumah sakit itu bahaya sekali di Malang ini kebanyakan. Banyak keliru. Lalu lama hampir beberapa bulan dia itu mengalami kesulitan, tapi diagnosa dari dokter ini terus menerus itu yang salah, asma apa macam-macam. Sebenarnya yang perlu menangani dengan sederhana. Hanya perlu melebarkan itu saluran. Dia sempat nama di rumah sakit Patuh. Saya merasa itu saya belajar dari dosen saya dengan istri saya, ayo walaupun ada resiko kita harus itu melakukan. Ada semacam accountability, tapi ada yang kasih. Ini anak kita. Kalau anak kita meninggal gara-gara kita ini kurang memperhatikan bagaimana. Maka saya ke sana, itu saya sendiri bisa masuk karena itu protokol kesehatannya waktu itu begitu ketat. Erna ini dia penuh dengan ketakutan. Dia sendiri sudah putus asa. Sebentar lagi dia mati itu. Kurus. Saya itu yang pegang tangan Erna. Jangan takut. Nyawa kita tergantung pada tangan Tuhan. Kalau masih ada tugas yang diberikan oleh Tuhan, kamu bisa hidup. Saya itu percaya kejalanmu ini bukan membuat kamu mati. Kamu harus penuh harapan, harus pegang harapan. Sambil saya berdoa, dia menangis. Keesokan harinya dia diusung ke Jakarta. Operasi memasang ringnya itu sukses, dia hidup kembali. Accountability and love ini harus berjalan dua-duanya itu. Penanggung jawab masing-masing kepada seluruh Bapak Ibu dosen dan staf kita ada masing-masing tugasnya itu. Ini accountability. Kita tidak bisa itu yang mencari alasan dan berdalih. Aku tidak mampu itu. Sudah Tuhan memberikan sebuah macam accountability kepada kita, kita harus melaksanakan sampai mati. Ini namanya setia. Aku tidak mampu, aku tidak bisa itu. Kalau tidak mampu apa yang perlu? Kita memohon, membantu dari orang-orang yang mampu. Tapi kita sendiri tidak ada itu accountability dan kasih, aku tidak bisa itu. Mungkin orang lain bisa. Ini orang lain bisa menjadi korban. Dan ini mereka itu mengalami penderitaan dan siksaan yang diberikan dari atasan. Bisa terjadi. Kenapa? Kurang accountability. Kurang penanggung jawaban. Kita bisa bertindak bukan karena hanya accountability. Karena kasih ini hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan.
Bagi mahasiswa, mahasiswi, accountability kita itu apa? Belajar. Di sekolah, pentingnya itu penanggung jawab kalian, belajar studi yang sebaik-baiknya. Jangan memikirkan yang lain-lain. Belajar dengan baik sebaik-baiknya, ini accountability bagi setiap mahasiswa. Apalagi belajar apa? Kita harus menjadi, walaupun tadi khotbah, kita harus menjadi ahli Alkitab. Firman Tuhan. Kalau itu seseorang tanya tentang isi Alkitab, oh saya tidak tahu, mungkin Paswar tahu. Jangan menjawab seperti itu. Kita semua harus mampu untuk menjawab, untuk masalah-masalah zaman sekarang dengan firman Tuhan. Maka itu lagi ada tema tahunan ini, kita perlu mengingat kembali. Saya ucapkan back to the Bible. Kalian mengucapkan apa? Forward to the future. 3 kali ya. Coba itu dengan kita menangkap kata accountability dan kasih. Saya itu yang mengatakan back to the Bible. Bapak Ibu saudara-saudara itu kita berseru forward to the future. Oke, siap? Coba itu. Back to the Bible. Oh, enggak ada yang masih itu mulutnya itu tutup, ada itu. Lagi karena kurang bahasa Inggris ya. Bahaya sekali sekarang itu. Zaman sekarang kalau kurang bahasa Inggris, ini yang dianggap orang kampung gitu loh. Oke, sekali lagi, saya itu 3 kali ya. Saya itu suruh back to the Bible, kalian dengan tangannya ayo siap-siap dengan semangat. Back to the Bible. Back to the Bible. Back to the Bible. Tuhan Yesus memberkati.